Shalom jemaat Tuhan peserta Bible Study Perjanjian Lama. Kita bertemu kembali. Sekarang kita sampai di Bilangan pasal 12. Di sini kita akan melihat tentang pemberontakan Miriam dan Harun. Nah, ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang perempuan Kus. Nah, kalau kita lihat nanti persoalannya itu ada seputar perempuan Kus. Siapa dia, bagaimana, nanti kita akan pelajari. Kemudian kita akan melihat sebetulnya bersalahkah Musa sehingga Miriam dan Harun sampai memberontak, sampai menghina Musa. Kemudian kita akan melihat peristiwa pemberontakannya itu sendiri. Lalu kita akan melihat betapa lembutnya hati Musa. Ini terkenal sekali ya, dikatakan di dalam Bilangan 12 ini Musa itu hatinya paling lembut. Lalu kita akan melihat bagaimana Tuhan membela Musa. Kita lihat dulu permulaan masalahnya apa sih, ya. Bilangan 12 ayat 1 kita baca. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Nah, jadi ceritanya Musa menikahi seorang perempuan Kus. Nah, siapa perempuan Kus itu? Mengapa jadi masalah? Istilah Kus itu lokasinya di Afrika. Ya. Jadi suku Kus atau bangsa Kus itu adalah sebuah suku kuno di Afrika. Lokasinya di sini yang saya tandai. Dalam bahasa Yunani disebut Ethiopia. Nah, bisa ditebak ya kalau zaman sekarang disebut apa ya? Ethiopia. Dan mereka itu orang-orang berkulit hitam. Nama Ethiopia dalam bahasa Yunani itu artinya adalah gosong. Nah, jadi hitam gitu ya. Nah, kalau di masa sekarang, lokasi bangsa Kus itu masa sekarang ini disebut Ethiopia dan Sudan. Nah, itu wilayahnya. Nah, kalau suku Kus itu dari sana, nah sekarang kita melihat ada dua penafsiran tentang siapa perempuan Kus yang dinikahi oleh Musa ini. Penafsiran pertama mengatakan bahwa sebetulnya itu adalah Zipora, istri pertama dari Musa sendiri. Jadi bukan Musa mengambil istri kedua. Gitu. Ini menurut penafsiran pertama. Loh, Zipora kan orang Midian. Orang Midian kan bukan orang Afrika, gitu ya. Nah, itu dia. Menurut penafsiran yang pertama ini, istilah Kus itu menjadi istilah umum untuk suku bangsa yang penampilannya mencolok, yang berbeda dengan sekitarnya ya. Seperti tadi kalau orang Kus yang aslinya kan kulitnya hitam, sedangkan Israel itu bukan bangsa berkulit hitam juga. Mereka kan baru keluar dari Mesir, orang Mesir juga bukan orang berkulit hitam. Jadi ada pendapat bahwa istilah Kus itu pokoknya menunjukkan untuk orang yang penampilannya berbeda. Lalu dikatakan, wah Zipora itu orang Midian memang,
bukan orang berkulit hitam harusnya, tetapi kan dia tinggal di daerah yang panas, terik, di daerah sekitar gurun, lalu kerjaannya menggembalakan domba-domba, nah, pasti gosong gitu ya kena matahari. Nah, itulah penafsiran yang pertama. Tapi ada penafsiran kedua ya, ada kemungkinan kedua. Nah, pemikiran yang kedua ini menyebutkan bahwa perempuan Kus itu adalah istri kedua Musa yang diambil dari salah satu dari bangsa-bangsa pengikut Israel. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa ada suku-suku bangsa lain yang ikut dengan Israel ketika keluar dari Mesir. Jadi perempuan Kus itu ya memang orang Kus, orang berkulit hitam dari Ethiopia yang ikut bersama-sama dengan umat Israel keluar dari Mesir. Nah, kalau saya sendiri terus terang lebih condong pada penafsiran kedua, ini lebih masuk akal ya. Kalau tentang yang Zipora disebut sebagai orang Kus karena kulitnya hitam gosong kebakar matahari kok sepertinya terlalu mengada-ada gitu ya. Walaupun memang tidak ada keterangan jelas di dalam Alkitab siapa perempuan Kus itu. Cuma disebutkan sekali ya di satu ayat itu saja. Nah, entah yang mana yang benar, yang satu atau yang dua. Kita lihat sekarang, sebetulnya ada masalah apa kalau Musa menikahi seorang perempuan Kus itu? Apakah Musa bersalah sehingga harus dihina oleh Miriam dan Harun? Kita lihat, kita tinjau dari sisi hukum Taurat tentang pernikahan dengan bangsa asing. Ya, memang ada disebutkan kelompok etnis yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama penduduk asli Kanaan. Keluaran 34 ayat 15 sampai 16. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Nah, ini peringatan Tuhan tentang penduduk Kanaan. Jangan dinikahi. Karena mereka akan mempengaruhi orang Israel untuk menyembah berhala. Jadi jelas itu tidak boleh. Kemudian ada lagi bangsa Amon dan Moab. Nah, Ulangan 23 ayat 3. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Nah, jadi jelas masuk jemaah Tuhan artinya menjadi bagian dari bangsa Israel itu nggak boleh orang Amon dan orang Moab. Ya, bagaimana mungkin dinikahi ya. Jadi nggak bisa. Paling tidak sampai keturunan ke-10. Nah, tidak boleh. Wah. Kemudian ada lagi Edom dan Mesir. Ulangan 23 ayat 7 sampai 8. Janganlah engkau menganggap keji orang Edom sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan yang ketiga boleh masuk jemaah Tuhan. Jadi di sini maksudnya orang Edom dan orang Mesir jadi setelah keturunan yang ketiga baru mereka boleh dinikahi.
boleh masuk dalam jemaat Tuhan. Berarti termasuk boleh dinikahi. Nah, kalau kita lihat entah penafsiran satu atau dua yang benar, yang jelas perempuan Kus itu bukan orang Kanaan, bukan orang Amon, bukan orang Moab, bukan orang Edom, juga bukan orang Mesir. Jadi sebetulnya tidak ada masalah, tidak ada larangan untuk Musa memperistri seorang perempuan Kus. Nah, tapi walaupun sebetulnya tidak ada masalah, toh terjadilah sebuah pemberontakan, sebuah tindakan tidak hormat dari Miriam dan Harun terhadap Musa. Kita baca Bilangan 12 ayat 1 sampai 2. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Nah, ini tindakan Miriam dan Harun ini sangat tidak baik. Ya, mereka mengatai Musa. Kalau kita perhatikan, pemicunya apa? Hanya rasa tidak suka, entah mungkin karena penampilannya yang berbeda, kulitnya hitam. Maka Miriam dan Harun tidak suka dengan perempuan Kus itu. Nah, jadi jelas ini alasannya alasan yang tidak berdasar. Ya. Kemudian tindakannya apa? Miriam dan Harun menghina Musa. Dan sikapnya sikap yang sombong ya. Kalau kita perhatikan tadi, kita baca, nah ini perkataan mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja, bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Wah, ini kan kalimat yang sangat menghina, ya, sangat merendahkan Musa. Dan menuduh seolah-olah Musa itu sombong, padahal sesungguhnya ketika mengucapkan kalimat ini justru mereka lah yang sombong. Dan mereka merendahkan Musa. Tetapi kita lihat bagaimana respon dari Musa. Ya. Kita lihat kelembutan hatinya Musa dalam Bilangan 12 ayat 3 dicatat, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Nah, ayat 3 ini ya disertai dengan tidak adanya catatan tentang Musa yang membalas atau marah. Kita bisa mengambil sebuah kesimpulan ya bahwa ayat ini mengindikasikan bahwa Musa tidak membela diri. Musa tidak membalas. Ya. Padahal jelas yang dilakukan Miriam dan Harun itu sangat tidak menghormati Musa. Mengapa dikatakan sangat lembut hatinya? Bukan karena sekedar tidak membalas. Nanti ketika kita lihat di ayat 13, di situ terlihat hati Musa itu selalu memiliki belas kasih dan pengampunan. Di dalam Alkitab apakah ada catatan tentang Musa yang marah? Ada. Tapi selalu pada akhirnya Musa menunjukkan belas kasih dan pengampunan. Makanya Musa dikatakan sebagai orang yang sangat lembut hatinya. Dan orang yang lembut hatinya ini ternyata dibela Tuhan. Musa tidak membalas, Tuhan yang membela. Ya. Bilangan 12 ayat 2 berkata,
Tuhan mendengar, ya. Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Jadi Musa mendengar apa yang dikatakan Miriam dan Harun. Dan akibatnya apa? Kita lihat ayat 4-10. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lanjut ayat 6. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Miriam kena kusta. Harun tidak ditulis kena kusta, tapi Harun pasti juga ketakutan setengah mati melihat hal itu. Di ayat 11 dan 12, di situ dicatat bagaimana Harun mohon ampun kepada Musa dan minta Musa berdoa kepada Tuhan supaya Miriam disembuhkan. Nah, tetapi kita lihat nanti ya bagaimana respon Tuhan. Kita baca dulu ayat 13 dan 14. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Nah, ini. Tuhan tidak mengabulkan permohonan Musa begitu saja. Tuhan membiarkan Miriam dikucilkan, ya. Bukan membiarkan, malah memerintahkan. Miriam harus dikucilkan. Ya, tidak langsung sembuh, dikucilkan dulu 7 hari keluar dari perkemahan. Nah, akibatnya apa? Tentu saja orang Israel semua tahu peristiwa ini. Orang Israel semuanya menanti Miriam kembali. Ini jadi pelajaran bagi seluruh umat Israel. Supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Artinya Tuhan sangat serius dengan persoalan ini. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa kita harus berhati-hati, bersikap terhadap pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan itu siapa? Biasanya bilangan 12 ini diajarkan untuk mengajarkan kita itu harus menghormati para pendeta, para hamba Tuhan, para pemimpin rohani di gereja. Nah, tetapi sebetulnya kalau kita lihat di masa perjanjian baru ini, siapa pelayan Tuhan, siapa hamba Tuhan? Semua orang percaya. Karena di dalam kita orang percaya ada roh Allah. Dan kita semua punya misi dari Tuhan. Jadi kita semua ini adalah pelayan Tuhan. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Maka kalau ada persoalan, bicarakan baik-baik. Kalau ada kesalahan, tegur dengan kasih dan santun. Jangan sembarangan menghina. Ya.
Jangan sombong. Apalagi menghina hanya karena perasaan tidak suka. Tuhan sangat menentang hal itu. Ya. Jadi mari kita sama-sama belajar saling menghormati sebagai sesama pelayan Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Sampai jumpa di sesi diskusi. Selamat merenungkan, berdiskusi, kita bertumbuh bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.